Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, hari ini kita masih beribadah di rumah. Tapi biarlah kita kembali mengingat bahwa dengan kondisi seperti ini hidup kita ada di tangan Tuhan. Mari kita mohon Tuhan untuk terus melingkupi kita dengan kuasa-Nya. Karena Dialah Bapa, penguasa alam semesta ini. Lingkupi kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah, jangan biarkan kondisi ini membuat iman kita lemah. Jangan biarkan kondisi ini menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi selalu ingat bahwa Tuhan itu Bapa kita. Tidak ada satupun yang buruk yang berasal daripada Tuhan. Apapun boleh terjadi, tetapi Tuhan akan terus menaungi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu. Buka kedua tanganmu. Bersama-sama saya katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta,
Mari setiap kita jemaat Tuhan terus menenangkan hati kita, karena ketika kita tenang kita dapat berdoa. Dan ketika kita berdoa kita menemukan kita dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dan terus percaya bahwa hidup kita ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan hidup kita ini sedang menggenapi setiap rencananya. Karena itu pastikan setiap kita melangkah dengan penuh sukacita. Karena hidup kita ini adalah tanda kebesaran Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh kami mau menyaksikan kebaikan, kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Melewati masa-masa yang sulit ini kami akan lihat Tuhan tidak membuatnya menjadi mudah bagi kami. Tetapi Tuhan sediakan pertolongan dan kekuatan lewat setiap kesulitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sebentar akan dibagikan bagi setiap kami. Setiap kami yang mendengar. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Sehingga ketika firman ditaburkan menjadi sebuah benih yang baik. Dan kami akan tuai di masa-masa depan. Dan kami akan melihat tuaian kami adalah tuaian yang baik. Karena setiap kami menjadi pelaku firman, tidak hanya pendengar yang baik. Terima kasih, kami siap mendengarkan. Dan Roh Kudus berbicara kuat selama firman ditaburkan bagi setiap kami yang mendengar. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah di rumah masing-masing. Dan kita akan melanjutkan tema firman Tuhan dengan tema tegar di masa sukar. Kita sudah belajar tentang bekal di masa sukar. Kita sudah belajar tentang melangkah di masa sukar. Dan hari ini kita akan belajar menaklukkan masa sukar. Masa sukar bukan untuk dicemaskan, dikhawatirkan. Dan kemudian kita tinggal dalam keputusasaan. Tetapi masa sukar terjadi dalam hidup kita itu untuk ditaklukkan. Mari kita lihat dulu ayatnya di dalam Roma pasal yang kelima. Roma 5 ayat yang pertama sampai yang keempat. Roma 5 ayat pertama sampai yang keempat. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam
kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak ahli yang berkata bahwa suratan Roma adalah puncak dari seluruh teologi Paulus. Di dalam kitab Roma kita akan menemukan bahwa Paulus sedang mempertemukan antara Yudaisme dengan teologi Kristen. Yudaisme dipertemukan oleh Paulus dengan teologi Kristen. Dan ketika Paulus sedang dalam puncaknya dia berbicara tentang teologi Kristen, tiba-tiba dia berbelok. Dia membicarakan tentang penderitaan. Semua orang tidak suka dengan penderitaan. Semua orang tidak suka dengan kesukaran. Tetapi tiba-tiba Paulus berbelok arah membicarakan tentang penderitaan, membicarakan tentang kesukaran. Dan rupanya seperti ayat yang sudah kita baca tadi bahwa penderitaan itu harus terjadi dalam orang percaya. Jadi orang percaya itu, hidup orang percaya bukan seperti lewat jalan yang lurus tanpa ada hambatan. Tapi justru kehidupan orang percaya penuh dengan kesukaran, penuh dengan penderitaan. Tuhan memanggil kita bukan hanya menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan bukan saja memanggil kita menikmati keselamatan. Di dalam keselamatan itu ada berkat jasmani, berkat-berkat materi, itu betul. Tetapi Tuhan tidak hanya memanggil kita menikmati berkat-berkat seperti itu saja. Paulus menekankan kepada kita bahwa Tuhan memanggil kita juga untuk bermegah, berbangga bahwa kita pun sedikit menikmati penderitaan Kristus, sedikit menikmati kesukaran yang pernah Kristus alami. Saudara, masa-masa sukar seperti hari-hari yang kita hadapi ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita menaklukkan masa sukar itu. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari nasihat Paulus dalam surat Roma tentang bagaimana kita bisa menaklukkan masa sukar itu. Yang pertama, cara kita menaklukkan masa sukar adalah yakin panggilan Tuhan. Yakin akan panggilan Tuhan. Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 28 dan 29 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 28 dari Roma 8 menjadi ayat yang terkenal dan menjadi kesukaan bagi kita semua. Bahwa Allah itu bekerja di dalam diri kita. Allah turut bekerja dalam diri kita untuk mendatangkan semua kebaikan. Tetapi sebenarnya ayat 28 itu merupakan akibat dari ayat yang ke-29 dan 30. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca lebih lanjut. Intinya adalah begini, kita dipanggil oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus Yesus. Jadi kalau kita hari ini menikmati keselamatan, menikmati berkat, menikmati perlindungan, menikmati kesehatan yang dari Tuhan, itu semua
diuntukkan bagi kita untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita diciptakan Tuhan dengan segala sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu kasih, maka kita pun memiliki kasih. Kalau Allah itu kreator, maka kita pun memiliki kreativitas. Kalau Allah itu sudah menciptakan kita dan kemudian memberkati kita untuk berkuasa atas segala ciptaan Tuhan, artinya kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, alam semesta, segala makhluk ciptaan Tuhan. Itu kita harus kelola dengan baik. Nah saudara, kita diciptakan tidak hanya mewarisi sifat-sifat Allah, tapi kita juga diperlengkapi oleh Tuhan dengan segala kelengkapan rohani, kelengkapan yang ada dalam diri kita, sehingga kita ini ditargetkan oleh Tuhan untuk memiliki hidup yang benar, hidup yang kudus, dan memenuhi segala destiny Tuhan di dalam kita. Jadi semua kita adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Ingat baik-baik bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menerima keselamatan, bukan hanya untuk menerima berkat, bukan hanya menerima perlindungan, bukan hanya Tuhan menyertai kita, tapi Tuhan juga memanggil kita untuk kita bermegah di dalam penderitaan, bermegah di dalam kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Penderitaan ataupun kesukaran adalah sarana, kesempatan untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami kesukaran, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Lalu pertanyaannya adalah begini, lalu di mana iman? Iman itu tidak ada hubungannya dengan perasaan. Iman bukan perasaan. Iman itu tidak ada hubungannya dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Iman itu tidak ada hubungannya dengan diberkati atau sedang kekurangan. Iman itu tidak ada hubungannya dengan kenyamanan atau penderitaan. Jadi kalau kita diberkati, puji Tuhan. Kalau kita sedang dalam kenyamanan, bersyukurlah. Tapi kalau kita sedang dalam sakit, sedang dalam penderitaan, sedang dalam kesukaran, jangan berkecil hati, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Nasihat Paulus kepada Timotius begitu. Kenapa? Karena dalam segala keadaan, baik itu dalam kenyamanan, baik itu diberkati, baik itu dalam penderitaan, baik itu dalam kesukaran, semua itu, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu diberikan kepada kita sebagai sarana untuk kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Dan kalau hari ini kita sedang dalam masa sukar, itu bukan alasan untuk kita kemudian menyerah, tapi kesempatan kita untuk menaklukkannya. Yang pertama, cara menaklukkan kesukaran adalah yakin akan panggilan Tuhan. Saudara, yakinlah bahwa kita ada sebagaimana kita hari ini. Kita diselamatkan oleh panggilan Tuhan untuk kita semakin serupa dengan gambaran anaknya. Yang kedua, menaklukkan masa sukar. Yang pertama tadi yakin panggilan Tuhan. Yang kedua, yakin akan kasih Tuhan. Ayat Roma 8 ayat yang ke-32 sampai 36. Roma 8 ayat 32 sampai 36. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saya suka dengan ayat ini. Perhatikan, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Perhatikan ayat yang ke-35 dari Roma 8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk menebus setiap dosa kita, orang percaya. Sehingga kita tidak dalam penghukuman Allah lagi. Tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia lewat kematian Yesus Kristus. Keselamatan adalah kebutuhan pokok semua manusia. Tanpa orang sadari bahwa keselamatan adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Kita seringkali kabur dengan itu. Bahkan kita mengingkari bahwa kebutuhan pokok kita adalah keselamatan. Seringkali orang berpikir bahwa kebutuhan pokok makan, minum, pakai. Oke, itu kebutuhan. Tetapi itu bukan kebutuhan hakiki manusia. Kebutuhan hakiki manusia adalah keselamatan. Dan keselamatan itu sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Keselamatan sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Semua orang takut dengan maut. Tetapi maut sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Hidup kekal itu Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Yang saya mau tekankan adalah begini. Kalau yang pokok saja Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Yang pokok tadi keselamatan sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Maka soal-soal kebutuhan kita pasti Tuhan akan cukupkan kepada kita. Bukan hanya dicukupkan, bahkan dilimpahkan supaya kita pun bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Paulus menekankan kepada kita bahwa kalau keselamatan saja Tuhan anugerahkan, diberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Soal makan, soal minum, soal pakai, soal kebutuhan-kebutuhan lain, soal persoalan-persoalan yang lain, Tuhan pasti akan menolong kita. Di dalam pelayanan Paulus ada begitu banyak kesukaran yang dihadapi, yang dialami. 2 Korintus 11 ayat 23-28 itu menyimpulkan secara singkat bagaimana Paulus mengalami banyak penderitaan. Dia dilempar batu, dia dicambuk 195 kali, dipenjara, 3 kali mengalami karam kapal, kelaparan, kedinginan, bahaya maut, bahaya mau dibunuh dan seterusnya. Semua kesukaran-kesukaran itu dinikmati oleh Paulus dan dianggap sebagai kesempatan bagi dia untuk dia menikmati sedikit dari penderitaan Kristus. Kesempatan menderita itu adalah membuat kita semua menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Saudara, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saya garis bawahi begini, bahwa tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu yakinlah bahwa meskipun hari ini kita sedang dalam kesulitan, kesukaran, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik bagi kita. Kebutuhan hakiki kita sebagai manusia, Tuhan sudah berikan. Dan kalaupun hari ini kita sedang menderita, itu kesempatan bagi kita untuk semakin serupa dengan gambar Kristus. Paulus berkata begini, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sembuh. Paulus mengalami banyak penderitaan, banyak kesukaran. Bahkan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong bela duri dalam dagingku ini. Tuhan ambil. Tetapi Tuhan menjawab begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam
kelemahanlah kuasa Kristus ini semakin sempurna. Saudara dikasihi Tuhan. Mungkin kita sudah sekian lama berdoa kepada Tuhan supaya kita disembuhkan, supaya persoalan kita diberikan jalan keluar, supaya kesukaran yang kita alami dipermudah oleh Tuhan. Paulus seorang rasul besar, mengalami banyak penderitaan. Dia dipakai Tuhan luar biasa, tetapi dia berkata, lebih senang di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, di dalam kesukaran. Sebab di dalam penderitaan, di dalam kesukaran, kuasa Kristus menjadi semakin sempurna. Kalau saudara kepingin menikmati anugerah Tuhan, pengen menikmati kuasa Tuhan, bukalah hatimu lebar-lebar, bersyukurlah kepada Tuhan atas segala kesusahan yang terjadi dalam hidupmu hari ini. Dan yakini bahwa keadaan yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah memisahkan kita dengan kasih Kristus. Maka kita akan menikmati kuasa Kristus yang tak terbatas. Yang ketiga, bagaimana menaklukkan masa sukar. Yang pertama tadi yakin akan panggilan Kristus, yang kedua yakin akan kasih Tuhan, dan yang ketiga yakin akan kemenangan yang dari Tuhan. Yakin akan kemenangan yang dari Tuhan. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ayat 37 dari Roma 8 ini sekering kali menjadi tekanan bagi banyak pengkhotbah. Saya ulang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat-ayat ini sebenarnya diambil Paulus untuk menguatkan jemaat di Roma. Dia mengambil sebuah konteks pertempuran. Jadi Paulus selalu pergi menghadapi kesukaran. Dan kemanapun dia pergi, dia melihat tentara Roma. Dan dia mulai membayangkan bahwa orang-orang ini, tentara-tentara ini harus pergi berperang. Sama seperti kita. Pertempuran kita adalah menghadapi masa sukar. Pertempuran kita menghadapi penderitaan. Dan Paulus melihat bahwa pertempuran kita, penderitaan, kesukaran, itu adalah sesuatu yang harus kita taklukkan. Kita ini bukan cuma sekedar prajurit, kita bukan soldier biasa, tapi kita adalah warrior. Warrior ini bukan prajurit biasa. Warrior ini adalah pahlawan. Warrior ini adalah orang yang dilahirkan untuk berperang, dilatih sejak usia dini untuk berperang, dan dia menaklukkan, memenangkan setiap pertempuran. Sama seperti kita. Kalau hari ini kita sedang menderita, kalau hari ini kita sedang mengalami kesukaran, kita adalah warrior, kita adalah pahlawan. Kita dilahirkan kembali dalam nama Kristus Yesus untuk menghadapi setiap pertempuran, menghadapi setiap penderitaan, menghadapi setiap kesukaran, dan menaklukkannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya beritahu, pemenang tidak akan pernah menyerah. Orang yang menyerah tidak akan pernah menang. Pemenang tidak akan pernah menyerah. Orang yang menyerah tidak akan pernah menang. Kita adalah warrior. Kita adalah penakluk. Yang kita taklukkan adalah penderitaan. Yang kita taklukkan adalah kesukaran.
Dan kita akan memenangkan setiap pertandingan iman kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang terakhir, 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 7 dan 9. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kekasih Tuhan, masa sukar bukan selesai untuk diratapi. Masa sukar terjadi dalam hidup kita bukan untuk disesali. Masa sukar terjadi untuk ditaklukkan. Dan cara menaklukkan masa sukar adalah yakin panggilan Tuhan. Yakin akan kasih Allah. Yakin akan kemenangan yang dari Tuhan. Kita semua adalah pemenang. Pemenang tidak menyerah oleh keadaan, oleh kesukaran. Pemenang pasti menaklukkan kesukaran. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menciptakan kami, mendesain kami, dan menetapkan semua kami menjadi orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang, menaklukkan segala penderitaan, menaklukkan segala kesukaran. Dan ketika kami keluar sebagai pemenang, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hari ini dalam kesakitan Tuhan jamah sembuhkan, yang dalam pergumulan persoalan Tuhan memberikan kelegaan, yang dalam kekurangan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami yakin, kami percaya bahwa segala situasi yang sulit pun tidak akan pernah memisahkan kami dengan kasih Kristus. Kristus tetap ada dalam kami dan kami tetap ada dalam Kristus. Tuhan tolong semua kami untuk kami menjadi semakin serupa dengan gambaran anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Marilah kita terima berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan, penghiburan, perlindungan Roh Kudus sudah saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali yang kedua. Percaya berkata, Amin.